Bentar. Mau cerita dikit. Oke, monggo. Ini ada kan teman saya juga Hmm? baru-baru ini lihat Tokusatsu di RTV juga. Yo. Nah, terus nonton Build. Mm-mm. Ya, pertama dia itu kaget. Kenapa kok Mm-mm. ceritanya itu berat gitu. Enggak susah dicerna. Ah, Karena oh. ya memang dia nggak ngikutin dari awal rilis di TV gitu. Tapi Mm-mm. ngikutin ya lumayan awal-awal lah gitu. Mm-mm. Semakin diikutin kok apa ceritanya berat ini nggak buat anak-anak gitu loh. Oh, iya, oh. Kayak dikatain Pak Rizal tadi. Nah, tapi Cek. Heeh. nyatanya anak-anak sekarang itu ternyata lebih pinter dari zaman kita dulu itu. Iya, Contohnya keponakan oh. saya itu Mm. Gimana? bisa paham jalan ceritanya Bill gitu. Sama tokusatsu lain juga bisa hafal gitu loh. Itu umur berapa, Pak? Ponakan, Pak? Umur sekitar 10 tahun enggak ya? Oh, 10 tahun 10 dulu, tahun ya. 10 tahun itu. 10 tahun dulu kita masih main layangan, Pak. Nah ya Pak. Ah, この番組は、スポンサーがないんです。読みのある方はご連絡ください。Selamat malam semuanya, selamat datang di Outlet Talk Podcast Animal Universal yang sudah cukup lama hiatus dan sekarang kembali lagi untuk membahas sebuah topik yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu yaitu Tokusatsu. Buat yang belum dengerin podcast yang tentang Tokusatsu, bisa cek ke platform YouTube. Untuk Spotify maaf belum belum diupdate, sama koleksi di Google Drive juga belum diupdate, mohon maaf karena kesibukan ngurus fanspage ya saya sendiri ya. Jadi di sini sudah ada beberapa narasumber yang akan kita tanya-tanya. Itu ada Bapak Bot ya, Bot Sipuden ya sekarang namanya ya. Ya, yours good. Terus ada Bapak Amrullah. Amrullah, halo. Misalkan aduh. Ya, dia adalah seseorang di balik proyek besar AU ya, yang akan segera dirilis. Lol. Lalu ada Bapak Rizaldi Freeman. Rizaldi Freeman ya, orang yang selalu gratis. Halo, selamat malam. Ya, jadi malam hari ini lebih tepatnya kita akan membahas sebuah tata cara menonton Tokusatsu. Dan lebih spesifik lagi kita akan membahas Kamen Rider untuk saat ini karena kalau kita bahas ketiga Tokusatsu yang udah terkenal itu bakal panjang banget. Jadi seperti yang kita tahu umumnya KR itu mengikuti era di Jepang dan sekarang udah masuk ke era Reiwa, era ketiga di mana sudah memuncul Kamen Rider Saber ya, Kamen Rider Fate. Jadi sekarang di era Reiwa ini sudah akan muncul rider baru yang namanya Kamen Rider Saber yang sudah press conference juga hari ini, tepatnya tadi ya. Dan saya sendiri nggak ngecek beritanya Kemarin tentang Pak, press conference-nya. Kemarin, udah kemarin. kemarin. Oke. Jadi mungkin yang tahu tentang isi inti dari press conference kemarin ini bisa disampaikan dulu. Hmm, Mungkin dari siapa dulu, Pak? Ya, monggo. mungkin Yang ikutan ya dulu, yang ikutan yang conference ya yang tahu isi dari conference tersebut. kemarin ketinggalan sih. Tapi ada rekapannya ini. Rekapannya video juga atau artikel, Pak? Artikel, Pak. Ini ngomongin berita dulu apa guys langsung nih? Iya, kita berita Langsung selingan dituin. aja dulu, Pak. Berita selingan dulu tentang press conference Kamen Rider Saber kemarin. Gimana? Ada apa di press conference tersebut? Tak singkat aja ya. Ya, Oke. Aku ketinggalan press conference-nya sih. Press conference-nya. Cuman intinya itu mereka nampilin beberapa case untuk Kamen Rider Saber. Jadi kayak tahun-tahun kemarin yang Zero One ada Naruto, ada Izo, ada Fuwa dan lain sebagainya. Nah ini ditampilin semuanya, ada main rider kita yang nantinya pakai topi itu dia nanti jadi penulis
dan juga sebagai Kamen Rider. Namanya lupa namanya siapa ya, Pak Tomoya atau siapa gitu. Nah itu ada case keduanya lagi nanti jadi Kamen Rider Brave, Blaze ya, Blaze. Ada juga heroinnya siapa juga lupa, tapi rata-rata semua case-nya itu sudah bisa dibilang sudah terkenal dan juga sudah punya pengikut masing-masing, jadi nggak terlalu asing lah. Selanjutnya ditampilin juga synopsis dan juga trailernya. Jadi seperti yang sudah sudah diprediksi oleh toko fans lama-lama, Kamen Rider Saber ini temanya fantasi. Jadi ada buku-buku dan juga saber, tentunya pedang. Jadi nanti semua ridernya itu memiliki pedang suci. Nah itu sebagai ciri khas Kamen Rider Saber nantinya itu. Dan juga katanya untuk total ridernya sendiri nanti bakal lebih dari 10, Pak. Itu gimana, Pak? Iya, info pertamanya itu lebih dari 10 katanya, Pak. Tapi nggak tahu ya kalau nambah atau gimana. Tapi kalau 10 itu udah banyak banget sih menurut lo. Ya, itu kebanyakan, Pak. Ryuki ya, semoga aja berapa, untuk cerita 13 kan Ryuki, Pak? Ryuki 13. Iya. Wah, Ryuki 13. Dah ya, untuk Kamen Rider Blaze mungkin infonya segitu dulu. Dan ya seperti yang saya sambung dulu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Kamen Rider itu mengikuti era di Jepangnya sendiri, dan sekarang udah masuk ke era Reiwa, dan sebelumnya ada Heisei, sebelumnya lagi ada era Showa. Nah, Kamen Rider sendiri dimulai dari era Showa yang dari tahun berapa sih, Pak? 1800 apa 900, Pak? 80-an. Oke, dari era 80-an. Dan mungkin dari kalian yang paling tua mungkin ya paling tahu dari Showa itu, paling tahu mungkin Kamen Rider Black ya. Ya, atau di Indonesia Kamen Rider ini Kesatria Baja Hitam ya. Pasti. Yang konak terus, pantat mundur. Itu katanya nanti Agustus tayang lagi itu di RTV. Di RTV ya. Emang Sasuga RTV. Sasuga RTV yang bela-belain nayangin tokusatsu lagi di Indonesia. Cuman sayangnya harus di jam malam terus. Hari Minggu nggak ada di pagi hari. Sayang banget. Ya, tetap udah syukurlah udah mau nayangin kembali era-era itu. Dan yang mungkin akan saya bahas di sini adalah era Heisei yang lebih gampang dan lebih dekat pada target audiens kita untuk saat ini ya. Karena saya sendiri tahu kalian itu pasti nggak paham yang era Showa pasti. Kurang, Pak, kurang. Tapi ngikutin. Nah, nangkep. Nontonnya ya, saya nggak samsak. Itu kan pada nggak nonton era Showa kan. Nah, makanya untuk saat ini kita bahas yang era Heisei. Dan Heisei sendiri itu dibagi menjadi dua phase. Ada Heisei P1 dan PS2. Heisei P1 itu ditutup oleh Kamen Rider Decade. Dan PS2 ditutup dengan Zio. Nah, itu untuk informasi aja. Tapi gimana sih sebenarnya nonton Kamen Rider itu, haruskah urut ataukah tidak? Apakah Kamen Rider itu sama seperti Fate ataukah tidak? Soalnya banyak dari toko fans yang baru ini kebingungan milih ceritanya gitu untuk mengikuti cerita dari Kamen Rider sendiri. Panduan pertama buat pemula tokusatsu ya. Kalau pertama sih saya dulu nggak ikut komunitas sih, tapi cuman dengar dari ya teman-teman gitu. Pertama sih dulu nyoba build yang pertama kali. Saya ini emang toko fans sih, yang baru juga sebenarnya. Nggak terlalu ngikutin kalau zaman dulu. Tapi kalau pas masih kecil itu ya nonton juga di TV itu, tapi cuman beberapa kayak Ryuki sama Satria Baja Hitam juga itu. Sama ya di TV dulu relatif banyak emang untuk yang phase pertama ya. Ada Ryuki, ada Faiz,
Terus ada Deno itu akhir Ya, akhir benar-benar. 2010-an. Terus movie Kiva juga pernah ditayangin juga di Indosiar. Ya banyak. Mm-mm. Tapi kalau Tapi mm, anu apa untuk pemula sih, kalau saya sih tergantung umurnya. tergantung Kalau umurnya. ya, kalau misal ya, nah, kalau kan saya punya keponakan, Yo. ya itu sukanya itu lebih suka yang era Heisei Phase 2 yang akhir-akhir ini Hmm. ditayangin di RTV gitu. Iya, oh. Nah, tapi kalau yang untuk yang agak remaja menuju ke dewasa itu rata-rata lebih suka itu Heisei Phase 1. Mm-mm. Tapi apakah ada kesinambungan cerita antara Phase 1 dengan Phase 2 atau seri 1 dengan seri yang lain? Kalau kesinambungan sih nggak ada. Kan ceritanya Mm-mm. stand alone gitu kan. Iya. Setiap seri Tapi kan tapi beda tapi cerita. biasanya suka digabung-gabungin dengan crossover itu gimana? Kalau crossover gitu kan itu pertama kali kan gara-gara Dino ya kalau nggak salah itu. Kan Ya, ada terus ada movie crossover gitu kan. Karena yo. kan Dino itu bisa menjelajahi waktu ya kan. Mm-mm. Nah, Ya iya. Oh, terus jadi alasan ternyata untuk crossovernya juga masih masuk akal karena bisa pindah waktu ya. Oh. ya Terus? pindah pindah waktu apa pindah timeline nggak tahu. Belum selesai nonton Dino. Hmm. Yang Oh, lebih oh tahu iya. coba Ya coba mungkin bisa dilengkapi. Rizal atau Ya, Pak Bot. ya, ya rata-rata setuju sama opini Bapak Surya, tapi cuma mau benerin beberapa aja. Mm-mm. Yang pertama mungkin movie crossovernya dimulai waktu era FIFA ke Decade ya. Karena mulai saat Oh itu iya iya. apa? Mm-mm. Mulai apa? Soalnya itu mulai paham kalau nyatuin dua rider itu bisa undang audiens yang banyak dan profit yang banyak juga. Saat itu kan Iya. juga ada Deto yang baru kan yang biru itu Mm-mm. yang neo keturunannya si apa si Yutaro. Mm-mm. Ya terus dibikin movie lagi terus di milking lagi terus Detonya sampai si Jadi sampai di movie crossover itu nggak lain dan nggak bukan cuma buat milking aja. milking sama kayak ya buat berganti pergantian gitu juga bisa. Tapi Oke rata-rata oke buat oke. milkingnya itu sih daya tarik. Iya iya iya. Rata-rata buat milking doang. Iya. Jadi nggak serta merta buat nyambungin kedua dunia rider yang bakal ganti ini ya. Ya enggak cuman buat milking aja Oke oke atau oke oke. ngenalin rider baru. Gimana kalau pendapat Pak Rizal? Apa ini cuman strategi market semata? Movie yang Crossover. collab apa movie summer? Yang Semuanya crossover. semuanya keseluruhan keseluruhan. Lah menurutku sih movie collab sama summer ya sama-sama lah ya. Tapi kalau summer kan biasanya ciri khasnya itu ada Kamen Rider baru yang ditayangkan di situ. Jadi ya bentuknya cuma promosi aja. Nggak usah terlalu dibikin dalam. Oh ceritanya kok nyambung gini. Nggak usah ya. Pokok ada promosi aja. Lah yang bikin anu ya film yang collab jadi satu itu. Nah itu Mm-mm. kadang bingung ini. Yang Zio sama Zero One dulu ya gara-garanya kan time checker jadi ya lumayan make sense juga karena Iya. temanya Heeh. waktu. Jadi Kalau aku sih masalahnya. nangkepnya itu ya sebagai hiburan aja lah, fan service gitu Oke aja. oke oke oke. Kalau mau dipahami secara singkat ya Kamen Rider itu sebenarnya gampang sih, nggak kayak Ultraman yang nyambung. Ah. Kamen Rider itu ya stand alone, jadi ya punya cerita sendiri-sendiri seperti itu. Oke oke oke. Bahkan tiket aja yang berkelana itu cuman alternate world seperti itu. Alternate world. Jadi Diket sendiri itu ngubah sejarah nggak sih? Ngubah tatanan dunia masing-masing rider nggak sih? Sebenarnya enggak. Jadi ada kayak dunia apa duplikat gitu loh, kayak bukan Mm-mm. dunia yang nah tugasnya dikit itu ngancurin dunia duplikat itu.
dunia yang bukan Oh, dunia rider yang asli. Tapi si oke oke Dikit oke, paham malah paham jadi paham. temenan sama si yang ada di dunia duplikat itu. Makanya di endingnya itu Oh, pada nyerang Dikit ya karena dia nggak ngancurin dunia itu, malah kerjasama sama dunia yang duplikat itu. oh gitu. Oke oke Iya, oke oke. Oke, paham. Jadi kesimpulan dari apakah semua seri toko itu nyambung itu enggak sama sekali karena mereka stand alone ya. Dan enggak. cara nonton Kamen Rider pun nggak ribet, cuma ya tinggal nonton aja udah. Karena Aku ceri kalau mau ngasih saran ya, Pak, hmm, iya oke. bagi pemula-pemula yang pengen menonton Kamen Rider itu kayak aku dulu itu tertarik banget Kamen Rider gara-gara ngelihat postingannya Pak Exia dulu itu Hmm, yang pertama kali pengen tak lihat ya Dikit. Soalnya itu satu paket komplit lah. Jadi hmm. aku saranin ya nonton Dikit dulu aja nggak apa-apa. Itu kan dia mengelana dari Kuga sampai Kiva lah katakanlah. Yaitu Ah, iya iya meskipun iya nggak iya iya. secara rinci diperlihatkan apa detail ceritanya, tapi garis besarnya kita tahu. Lah Hmm. setidaknya itu buat nge-trigger kita buat melihat series lainnya seperti itu. Jadi kalau semisal nggak mau repot buat nonton keseluruhan Heisei P1 bisa nonton dikit aja gitu ya. Iya itu alternatifnya. Oke oke Setuju. oke oke oke. Tapi Jadi yang kalau nggak saya kalian kalian nggak perlu ribet lah buat apa mikirin plot cerita seri ini sama seri itu apakah nyambung atau nggak perlu karena mereka stand alone. Jadi kalian nonton aja apa yang kalian suka udah. Ya terus Pak Bot ini mau sama ngomong apa tadi? apa ya direlatin sama masa kecil lu. Dulu kalau masa kecil lu nonton Ryuki, ya tonton aja Ryuki. Nanti ada kayak apa kesan Nah tersendiri iya gitu waktu nanti bakal ada rasa sendiri ngungkapin cerita. buat lanjut ke seri lain gitu kan. Ya, kalau Oke oke dulu oke. sih pertama nonton Faiz ya. Waktu kecil Mm-mm. tuh inget banget nontonnya Faiz. Terus kemudian pengen comeback, terus pengen tahu sebenarnya gue yang aku tonton waktu kecil nih apa. Jadi aku tonton ulang dan ternyata isinya dramanya berat gitu. Nggak nggak Ah tentang karena cuman pukul berantemnya itu nggak juga. iya Ngerasain kayak nggak gimana gitu doang. sakitnya jadi si Takumi, ngerasain sakitnya jadi si Mari dan sebagainya punya dilema masing-masing kalau uh, Iya 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 iya. serial Faiz sendiri. Hmm. Lalu apalagi ya 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 jadi nonton tokusatsu itu ya cuman didasarkan pada kemauan diri sendiri ya nggak bisa harus dipaksa gitu nggak bisa ya. Iya nggak apa-apa. Itu mau terserah mau karena mau nostalgia atau karena heroinnya atau karena form-formnya yang cakep itu terserah. Tapi Iya Iya menurut iya. kalian terserah. untuk masing-masing seri itu gimana sih? Apakah ceritanya itu emang makin bagus makin ke akhir atau gimana? Melihat dari keseluruhan Kamen Rider sendiri ya di era Heisei. Jadi misal ini Kuga ceritanya begini, terus ke Agito oh makin bagus, terus ke Ryuki oh makin bagus lagi itu atau ya gimana menurut kalian? Ya kalau itu wajar-wajar aja ya. Kadang ada yang series yang overrated, kadang ada Mm-mm. series yang underrated. Ya sama aja kayak anime musiman. Iya, oh. Pasti ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi Jadi mau overall menilai masih itu bisa ceritanya bagus enjoy sih. atau enggak itu tergantung balik lagi ke diri sendiri gitu. Ya, Iya, iya. Oke 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 oke. Tapi Kamen Rider itu sebenarnya perlu diresapi atau enggak sih? resapi gimana, Pak? Ya kayak semisal Dihayati gitu. iya kayak semisal nonton anime gitu kan. Kayak semisal nonton Shirobako gitu kan diresapi gimana sih produksi anime itu sebenarnya nonton Aizu kan gimana sih bikin animasi ngejualnya gitu-gitu. Apakah Kamen Rider Oh, juga perlu diresapi? oh dikulik apa kayak produksinya gimana gitu. Bukan bukan lebih ke produksi ya ke ceritanya gitu loh. Apakah kita Ceritanya. harus Oh, meresapi? Heeh. Kalau menurut untuk ceritanya tergantung sih. Kalau Neo Heisei nggak terlalu ya. Kalau Heisei, Mm-mm. wah, kalau dikulik banyak banget itu. Ya 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 Moral ya ya. apa pesan-pesannya di Hayati nggak bisa kan saya sih.
Iya, iya, saya lupa mau nanya nih ini tadi. Menurut kalian perbedaan Heisei PS1 dan PS kedua itu apa sih sebenarnya? Yang membuat mereka berdua itu beda, rasanya beda. Pertama itu formnya makin Neo Heisei kan mulai Bandai mulai inisiatif Mulai mulai nambahin mulai collectible aneh-aneh gitu lah item ya. kan. Iya, kayak nambahin sound kayak apa, terus juga lock Mm-mm. atau dan sebagainya lah, pokoknya Ya, nambah nambah-nambahin nambahin. pretel-pretelan gitu kan. Iya iya, kayak gitu. Yang paling Itemnya kentara tambah sih, banyak. ya itu. Formnya juga Apa? tambah banyak. Ya. Oh iya, kalau kita semisal ngelihat ke Ryuki itu formnya cuma dua ya dia ya. Iya, Terus ke Den-O itu formnya 5 ya. Kan Momotarosnya ada 4 kan. 6 Pak totalnya, 6 6? Nami Maji. 6. Oh iya, oh iya, 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 iya. Terus selain selain dari form apa lagi? Kalau menurut aku sendiri sih jalan ceritanya juga, kalau Heisei itu lebih ke cerita-cerita yang berat, kalau Neo Heisei itu lebih ya santai lah, nonton aja, have fun, nggak terlalu Hmm, mikir, masih bisa ikutin. Nah, tapi kualitas ceritanya sendiri pun nggak kalah saing sama yang Heisei. semisal kayak Gaim gitu kan ya yang nulis yang ini Bapak Gen Urobuchi gitu kan. Iya, iya. Nah, ini tuh hitungannya juga berat, tapi cara penyampaiannya ringan gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Untuk Seringan tema yang dipakai ceri ya buah-buahan gitu. Iya, misalnya anak-anak kalau gitu Kamen kan. Rider PS1 itu ceritanya ya itu Pak, agak berat-berat gitu. Ya contoh Mm-mm. Faiz itu ya nggak terlalu berat juga, cuman dramanya itu waduh drama Kena banget sinetron itu, banget. Pak. Sama Kena banget. sinetron. Itu kalau ditonton anak kecil tuh ya mikir-mikir ini cocok nggak gitu loh. Ya Ya, ya, lambat ya, ya, laun ya. di SMP itu ini kayak disesuaikan gitu pasarnya. Tapi Karena ya tiba-tiba ada build itu kayak sebuah kecelakaan gitu. kecelakaan Yang gimana tuh build awalnya tuh? exit yang aman-aman banget, tiba-tiba Iya buat build yang anak-anak yang lebih agresif gitu ya. lah Gue ini tuh nanti masuk kalau Rewa itu nggak tahu itu gimana. Iya. kalau Ya menurut dari saya sini Zero One contoh yang sendiri bagus. formulanya lebih mirip ke ini X8 juga ya. Iya iya, benar bisa di kayak bongkar pasang gitu. Ya bukan pasang. Terus kalau kalian melihat apa ya Heisei PS1 dan PS2 ini berbeda. Seakan Heisei PS2 ini lebih diutamakan untuk anak-anak. Apakah itu juga karena ini yang pegang Bandai? Apa emang yang pegang pegang Tokusatsu itu dari dulu Bandai ya? Bukan yang pegang Tokusatsu itu TV Tokyo Tok itu, TV 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 Tokyo. Heeh. Jadi Bandai itu. itu cuman kayak buat mainan-mainannya doang. Iya, biasanya konsultasi kan, ini ada form apa nih, bisa dibuat mainan apa nih, kiranya Mm-mm. bisa dijual berapa, ininya marketnya berapa gitu. Kalau Bandai di situ doang. Kalau kayak Oh, nggak jadi boleh kayak ada, konsultasi form gitu. iya kayak gitu. Kalau semisal Kira-kira ntar laku nggak? sekiranya nggak laku, Iya, ya nggak mereka pakai gitu. iya kayak gitu. Gitu Terus cara kalau Bandai untuk, mengendalikan sebuah acara ya. Siap. ya seperti itu. Kalau yang untuk adegan ngurangin kekerasan atau mengurangi adegannya itu dari stasiun TV-nya, Jadi kayak bukan ada dari kayak dari Sony. lembaga sensornya sendiri gitu ya. Iya KPI-nya kayak sebenarnya. gitu. KPI-nya Jepang lah. Ya, Iya. KPJ, Komisi Penyiaran Jepang. Lalu menilik dari HCIP 1 balik ke HCIP 1 sendiri. Kenapa sih kalian kalian lebih merasa relate dengan HCIP 1 masa kecil. ketimbang Karena PS2? Masa kecil ya. Selain selain masa kecil. kecil ya. Lain masa kecil. Selain masa kecil dan ceritanya yang dalam tanda kutip lebih berbobot. Apa Nostalgic. ya, kalau kalau aku sendiri ini sih formnya simple, bagus, tapi nggak Hmm. ribet gitu loh.
Kalau Iya, iya, iya. yang kayak Zio kemarin kan kayak formnya gimana gitu dan Ya, pelaksanaan iya, teknik. itu Zio itu menurut saya dari desain itu merupakan sebuah kegagalan sih. Saya setuju Pak kalau soal itu. Kalau cerita pasti bisa. Mending. Kalau dipasangin ke Geis masih oke lah. Pasangin ke Zio mah aneh. Iya, setuju saya juga. Ya balik-balik ke pertanyaan saya tadi, kenapa kalian bisa relate ke Heisei? Phase pertama. Pak Rizal. Monggo. Wah, essay pertama ya gara-gara nostalgia masa kecil sih, Pak. Selain Mm-mm. itu ya, apa ya, cerita itu tadi. Tapi Mm-mm. kalau di luar itu tetap, apa ya, cast-castnya mungkin Case-nya ya. bagus-bagus actingnya. Lalu untuk menilik PS2 sendiri, itu gimana pandangan kalian dengan termasuk diakhiri oleh Zio? Pandangan Kalau Ini dari mungkin aku Pak duluan. Bapak Amrullah dulu. ini, Amrullah Oh, Amrullah. gue dulu. Iya. Kalau opini saya sih enjoy aja sih nontonnya. Nggak, ya gimana ya? Nggak terlalu beda jauh sama Heisei P1 juga. Mm-mm. Yang akhir-akhir tapi kalau yang awal-awal agak beda. Ya, 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 Kalau ya, ya. Heisei PS2 itu ya benar tadi apa lebih menyesuaikan ke pasarnya yang anak-anak gitu kan. Jadi Mm-mm. apa Dari form cerita. porn terus cerita sama adegan kekerasannya kan dikurangi. Iya. Jadi aman-aman aja sih buat semua kalangan apa semua umur itu bisa lihat. Hmm. Kalau menurut saya sendiri ya, Yo. kalau Neo Heisei sendiri episode 10 sampai 20-an itu belum, ceritanya masih kayak pukul-pukulan biasa gitu, Mm-mm. berantem-beranteman biasa, ngeluarin form-formnya beda sama yang Heisei. Kalau Heisei kan antara satu episode dengan episode lainnya itu saling terkait gitu loh. Jadi kalau Oh iya, kelewatan oh, satu oh, oh. episode satu aja udah ya kurang, Udah pusing, harus Pak. nonton lagi biar bisa lihat episode selanjutnya. Biar biar paham ceritanya. Iya, ya bedanya itu kalau Neo Heisei sendiri eh, karakternya mulai dibuild tuh di mulai pertengahan season. Kalau Heisei sendiri itu dari awal episode itu udah ada karakter developmentnya sendiri. Ah, ya, 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 ya. Kayak Kiva contohnya, si Wataru itu kan awalnya orangnya nolak, nggak berani Mm-mm. ketemu sama orang. Perlahan-lahan dia mulai ngadepin masalah, permasalahan, mulai di situ personalitinya udah mulai berubah sedikit, 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 sampai akhir seasonnya itu dia bisa jadi raja Panggayar gitu. Ah, oke, 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 oke. Mungkin Pak Rizal mau nambahin? Pendapatnya gitu ya. Heeh. Nah, menurutku sih ya nggak apa-apa sih, oke-oke aja sih. Karena kan tetap fokusnya ke anak-anak gitu kan. Mm-mm. Ke PG-13 tapi di bawahnya gitu kan. Nah, Ya, ya, ya. eh, sekalian juga jual mainan juga kan Bandai, jadi ya nggak ada salahnya juga ya. Mereka ngambil untungnya di Hmm. situ. Mungkin Oke, Blu-ray-nya oke, nggak oke. terlalu jadi ya ke Harusnya jual DX, mainan ya. CSM, seperti itu. Nggak apa-apa sih. Hmm. Ya kalau cerita sih menurutku Zero One yang P1 yang Metsubo Jinra itu yang cocok banget sih. Jadi kitanya fans yang dewasa juga nyaman nontonnya, yang anak-anak Hmm. juga nyaman. Oke, 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 oke. Tapi lama-kelamaan Zero One, wadidaw. Itu dilemanya sih antara mau cerita bagus atau penjualan laris itu. Itu ya digabungin Dilema malah itu. jadi gini, malah malah tanggung gitu loh. Iya, Ya gitulah ya, namanya industri lah ya. Kalau marketnya berubah ya emang harus berubah. iya, bener, bener banget. Jadi ya kesimpulannya mungkin untuk teman-teman yang mau nonton Toku, kalian nggak perlu ambil pusing karena semua seri Kamen Rider itu nggak ada relasinya sama sekali.
Lalu ini mungkin untuk menuju penutupan aja, pesan pesan lagi nih buat mereka-mereka yang mau mulai atau udah terjun ke dalam dunia tokusatsu dan ingin mulai berkomunitas. Ya Gimana? jangan baperan kalau dibilang kayak anak kecil atau gimana gitu, tontonan udah gede kok nontonnya kayak gitu, dan baperan, jangan anggap omongan kayak gitu. Ada aja. Oke, itu aja atau ada lagi Pak Bot? Sama apa lagi? Ya, tonton satu series dulu sampai selesai. Oke, 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 oke. Mungkin Pak Amrullah juga mau ngasih pesan. Kalau saya sih buat para pemula yang pengen nyoba-nyoba dunia tokusatsu Hmm. atau pengen bernostalgia masa kecil gitu, ya disarankan untuk tanya-tanya dulu sih, atau apa series yang sesuai dengan selera atau keinginan yang ingin ditonton gitu loh. Jadinya gabung komunitas dulu atau tanya yang lebih paham tentang tokusatsu gitu. Sepuh Ya yang kalau lebih semisal sepuh. kenal temen yang Ya, udah nonton tokusatsu gitu bisa tanya-tanya. nah ya. Atau mungkin mau gabung ke grup AU ya, di sana ada trade tokusatsu, ya bisa tanya-tanya di sana. Oh, boleh. Sangat-sangat boleh. Boleh, sangat dianjurkan ya. Tuan rumahnya. Dan untuk Pak Rizal sendiri ada pesan? Kalau dari aku kesan-kesannya itu ya kesan-kesan. Oke. Uh, apa ya? Ya tadi. Kalau mau ngikutin bener Kamen Rider ya mulai dari yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Ya kayak dikit kan itu cuman 35 kalau nggak salah. 35 Mm-mm. episode dan itu juga sudah ngerangkum Koga sampai Kiva, jadi ya worth it lah. Ya meskipun ceritanya ya bingungi, tapi nggak apa-apa lah buat permulaan. Ya Nah, buat setelah itu pengenalan dulu nonton lah ya. seri-seri lain, nggak apa-apa. Dan Oke. sama seperti apa yang dikatakan Pak Bot 46 tadi apa, Mm-mm. satu series tutup atau satu series selesai, itu nggak apa-apa. Harus dirampungin, nggak boleh gantung. Nggak boleh. Meskipun membosankan Hibiki. Harus komitmen ya, harus komitmen. Ya, Jadi harus mampu. begitulah untuk podcast malam hari ini. Maaf kalau ada banyak hal yang nggak bisa saya tanyain dan tersampaikan dengan baik oleh saya. Jadi ya sebenarnya ini obrolan singkat banget, tapi saya panjang-panjangin dan topiknya kemana-mana. Jadi maaf ya buat kalian juga narasumber. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan ini akan jadi sebuah apa beban juga untuk tukang editnya yang harus ngekat-ngekat bagian mana yang harus disambung. Jadi ya terima kasih sudah mendengarkan podcast untuk edisi Tokusatsu kali ini. Ya, kalau kalian ada request dan ingin kami berpodcast apa lagi, atau mungkin ingin menjadi narasumber, oh sangat diperbolehkan. Kalian tinggal join saja ke grup Animanga Universal di Facebook. Atau bisa mengontak kami via fanspage juga di Animanga Update. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang kalian semua. Selamat beristirahat. Terima kasih telah mendengarkan Outlet Talk, podcast Animanga Universal. Dadah. Dah, dah.